baca Al-Quran, tentang sholat, dari mulai umur 7 tahun, saya sholat. Nah, saya belajar baca Al-Quran. Setelah saya bisa baca Al-Quran, bisa doa, bisa sholat, saya ngajar ngaji. Karena asal bisa mengajar asal bisa sholat, bisa baca Quran, bisa berdoa, ngajar ngaji, itu disebut ustad. Kenapa? Emang ustad itu kan bahasa Arab, bahasa Indonesianya guru, orang yang mengajar. Jadi saya di sini dulunya saya ngajar ngaji, pernah juga memang ngajar ngaji dewasa juga. Shalom teman-teman yang terkasih, dimanapun kita berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita terus diberkati oleh Tuhan. Ya, kembali lagi kita akan menyaksikan kesaksian yang sungguh luar biasa dari seorang murtadin. Nah, murtadin ini merupakan seorang yang luar biasa, seorang yang sangat taat dengan ajaran agama sebelumnya. Bahkan beliau ini adalah seorang guru ngaji atau seorang ustadz, dan kemudian beliau mengambil satu keputusan dalam hidupnya untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dan bagaimana kemudian ia meninggalkan keyakinan lamanya dan percaya kepada Yesus Kristus? Apa saja alasan-alasannya? Ya, mari kita sama-sama saksikan kesaksian selengkapnya dari seorang murtadin ini. Kiranya melalui kesaksiannya boleh memberkati kita, memberikan kita kekuatan, semangat untuk terus mengiring Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Pada malam hari ini, hamba malam hari ini akan bersaksi tentang kesaksian yang dikehendaki Bapak, yaitu kesaksian bagaimana Bapak menyelamatkan seseorang dengan, dan hamba tahu banyak cara Bapak untuk menyelamatkan orang. Nah, malam hari ini hamba akan bersaksi atas pelawatan dari Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya saya akan menyapa saudara-saudara saya. Yang pertama, saya ucapkan salam untuk Pak Kanda Yai Haji Abdul Wahab yang ada di Kabupaten Serang, Banten. Yang kedua, salam buat adikku Ustadz Opsir Saipudin Juri. Yang ketiga, salam buat adikku Haji Opredi. Ini kakakmu akan bersaksi bagaimana dari hijrah dari Islam Kristen. Ya, yang pertama saya berkenalan dulu, nama saya Nurdin Yohanes. Sekarang saya penginjil kampung pemulung jiwa. Saya melihat catatan orang tua. Saya dilahirkan pada tahun 1956. Kalau di KTP 1957 karena gara-gara foto. Jadi usia saya sekarang 64 tahun. Nah, saya dari keluarga Islam. Bapak saya dulu penghulu. Dia tugas penghulu jadi penghulu selama 30 tahun. Pada waktu itu saya sempat menggantikan orang tua saya karena diperintah oleh kepala desa. Lalu saya gantiin orang tua saya menjadi penghulu. Baru dapat 3 tahun, saya dipanggil. Karena banyak
orang-orang yang meminta surat nikah ke kepala desa. Nah, lalu saya dipanggil. Kenapa? Orang-orang banyak yang datang meminta surat kepada saya, padahal kan kamu yang nikahin. Saya bilang, memang betul uangnya enggak saya setorkan ke KUA, jadi ke kantor saya. Jadi uang itu saya kantongin karena saya juga perlu duit, Jadi saya dipecat dapat 3 tahun. Nah, saya pada waktu kecil saya betul-betul dididik oleh orang tua tentang baca Al-Quran, tentang sholat. Dari mulai umur 7 tahun saya sholat. Nah, saya belajar baca Al-Quran. Setelah saya bisa baca Al-Quran, bisa doa, bisa sholat, saya ngajar ngaji. Karena asal bisa mengajar asal bisa sholat, bisa baca Quran, bisa berdoa, ngajar ngaji, itu disebut ustad. Kenapa? Ya, emang ustad itu kan bahasa Arab, bahasa Indonesianya guru, orang yang mengajar. Jadi saya di sini dulunya saya ngajar ngaji, pernah juga memang ngajar ngaji dewasa juga. Nah, di dalam kehidupan saya, waktu saya berhenti menjadi penghulu, saya agak SKK, kecil-kecil gitu, karena nggak ada pemasukan. Jadi saya waktu itu, waktu jadi penghulu itu baru menikah 1 kali. Ya puji Tuhan, istri yang terakhir ini yang keempat. Jadi saya saat ini punya anak dengan istri yang ini yang hidup 7. Terus cucu 11. Nah, karena di waktu itu saya hidup kucar kacir, saya ikut transmigrasi ke Sumatera. Pada waktu itu saya baru punya anak 1. Di Sumatera saya dijadikan kepala dusun, terus juga dijadikan seksi agama di LKMD pada waktu itu. Karena itu pada waktu tahun 80-an. Di sana pun saya ngajar ngaji juga. Bilang orang di sana saya juga ustad. Jadi dapat 12 tahun saya transmigrasi, keluarga pengen pulang. Lalu harta yang ada di sana dijual. Begitu pulang sampai ke Tangerang, sampai ke tempat semula, uang yang saya bawa itu dapat 2 bulan urus kucar kacir juga. Jadi kalau kata bahasa Sunda mah bingung temangi tungtung, susah temangi lebah. Mau dagang gak punya modal, mau tani gak punya sawah. Nah, itu. Tahun 1999 saya bergabung dengan suatu organisasi yang dinamakan N11 atau
negara Islam Indonesia. Nah, tugas saya di situ mencari jiwa, mencari teman. Tugas saya di situ mencari teman, mendatangi teman untuk bergabung kepada organisasi yang saya ikuti. Puji Tuhan, pada waktu itu saya paling bisa gitu, paling banyak untuk mendapatkan teman-teman untuk bergabung. Pada satu saat saya dari rumah pakai sepatu keren lah gitu. Saya mendatangi salah satu bos, masih dekat dari tempat saya. Bos itu mempunyai ternak sapi, ya, Tanjung Burung. Rencana saya dari rumah orang tersebut saya akan ajak bergabung ke organisasi saya. Begitu saya sampai ke tempatnya, saya diskusi atau ngobrol ya tentang agama gitu. Kurang lebih 30 menit nggak ada. Nah, begitu mau pulang, mau permisi pulang, nah si bapak itu masuk ke kantornya. Begitu keluar dia bawa 2 buah buku. Dia bilang begini, nih Pak Nurdin, saya pinjemin buku. Saya bilang, buku apa Pak? Ini baca aja. Nah, saya lihat buku itu yang satu Alkitab, yang satu buku hadis. Tebal-tebal bukunya. Nah, begitu dia ngasih buku, dia ngomong, kata si bapak itu, Pak Nurdin, surga itu tidak bisa dicapai dengan amal perbuatan. Lalu saya jawab, betul Pak. Orang Nabi saya aja ngomong begitu, tidak ada satu orang pun masuk ke dalam surga dengan amalnya. Begitu juga aku, kecuali dengan rahmat Allah. Jadi tadi kata si bapak itu tidak ada satu orang pun masuk ke dalam surga dengan amalnya, kecuali dengan rahmat Tuhan. Kalau Nabi saya ngomong dulu, dengan rahmat Allah. Gitu. Nah, Alkitab diambil dengan saya, karena saya dipinjam nih. Ya. Lalu saya bawa pulang Alkitab itu. Jadi sesampainya di rumah, Alkitab itu saya taruh aja tuh di atas lemari. Jadi saya sambil dakwah, ya atas perintah dari tugas tadi, sambil bertanya-tanya, siapa sih rahmat yang membawa ke surga? Jadi akhirnya beberapa bulan saya mencari-cari atau bertanya-tanya dengan teman-teman, ya jawabannya enggak masuk dalam hati gitu. Nah, kurang lebih 5 bulan saya baru teringat dengan Alkitab yang dipinjamnya itu. Kira-kira jam 10 malam saya ambil itu dari atas lemari. Udah kotor banget karena memang rumah saya pada waktu itu ya banyak kacanya bolong. Udah bolong, hubungannya pun udah bolong. Begitu saya ambil, saya baca-baca gitu. Saya baca-baca itu, saya baca Alkitab, saya baca Al-Quran gitu.
juga saya dipinjami pada waktu itu buku Al-Hadis gitu kan. Nah, beberapa bulan saya baca-baca Alkitab dan Al-Quran. Begitu saya baca surat 19, ada kalimat begini. Surat 19 ayat 21. Ya. Memang saya Al-Quran bisa baca, tapi saya nggak bisa bahasa Arab. Bisa baca Al-Quran, tapi bahasa Arab saya nggak bisa. Jadi kalau ada yang bertanya bahasa Arab, tapi saya nggak bisa. Nggak bisa. Nah, di situ ada kalimat di surat 19 ayat 21, suatu bukti dan rahmat dari kami, yaitu bercerita tentang Al-Masih. Tentang Al-Masih. Saya merenung, jadi apakah memang ini Isa Al-Masih yang bisa membawa ke surga? Nah, atau pelantara yang ke surga, saya bilang dalam hati saya kan, dalam waktu itu. Saya tidak berhenti baca Alkitab Al-Quran malam, tapi malam saya baca karena saya takut sama keluarga, takut ketahuan saya baca Alkitab. Malam saya baca. Nah, begitu saya baca, ketemu lagi tuh di dalam surat Al-Zuhruf kalau misalnya ya, ayat 61. Kalau saya nggak lupa, begini bahasa Arabnya. Wa innahu la'ilmu lis-sa'ati fala tamtaruna biha wattabi'uni hadza siratum mustaqim. Bahasa Arab. Jadi bahasa Indonesianya, sesungguhnya Isa Al-Masih itu mengetahui hari kiamat. Janganlah kamu ragu, ikutilah aku, ini jalan yang lurus. Jadi dengan ayat itu saya kontrak sama Isa Al-Masih. Saya bilang Isa Al-Masih sombong amat. Kok tahu seorang nabi kok tahu hari kiamat? Saya sendirian, ngomong sendirian aja. Isa Al-Masih sombong amat ya. Nabi kok tahu hari kiamat? Setahu saya, yang tahu hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia tahu? Nah, begitu terus saya baca-baca Alkitab, ayat Al-Quran, ayat gitu kan. Baca-baca. Ketemulah itu ayat di pertengahan, kalimat di pertengahan surat 4 ayat 171 yang bunyinya begini. Innamal masihu Isa ibnu Maryam wa rasuli wa kalimatuhu. Bahasa Indonesianya, sesungguhnya Isa ibnu Maryam itu seorang rasul dan dijadikan dengan kalimat. Nah, di situ saya baca, saya renungkan, lalu saya ilustrasikan sendiri malam-malam. Saya seperti orang gila gitu kan. Jadi saya katakan, kalimat Allah berarti, kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ucapannya turun, tek ya. Jadi Isa Al-Masih. Allah ucapannya turun ke bumi, dimasukin ke Maria, dijadi. Nah, saya merenung, boleh jadi Isa Al-Masih tahu hari kiamat. Karena dia omongan Allah. Isa Al-Masih ucapan Allah jadi Isa Al-Masih. Kenapa? Kalau omongan atau ucapan itu antara yang ngucapin dengan ucapannya jadi satu. Oh iya. Nah, barulah saya ngerti bahwa antara Isa Al-Masih itu
bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Saya sendirian aja, Pak. Baca saya pun baca Alkitab malam. Jadi sambil juga telinga juga karena saya takut sama anak, istri. Nah, itu. Terus saya baca. Nah, ketemu dengan ayat, ya, ada kalimat di Al-Quran begini. Ya ahlal kitab, lastum saya hatta tuqimut Taurat wal Injil. Wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Bahasa Indonesianya, bukan artinya loh, itu bahasa Indonesianya. Kalau artinya mau tahu contohnya. Bahasa Indonesianya, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit, sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil dalam kurung Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan. Jadi ayat ini saya baca, saya renungkan, lama-lama ya saya buktikan. Nah, di situ saya ada dalam hati saya berpikir, udah ada dua petunjuk bahwa saya tahu saya bahwa Nabi Isa Al-Masih itu nabinya orang Kristen, tahu saya dulu. Dan Taurat Injil juga itu punya orang Kristen. Dalam pikiran saya pada waktu itu, apakah saya ini akan menjadi orang Kristen? Lalu kalau orang Islam masuk Kristen berarti murtad. Setelah itu malam itu saya ada tertak hati ya untuk sholat 2 rakaat. Namanya sholat istiqoroh. Karena artinya istiqoroh itu minta petunjuk. Setelah itu karena pemikiran kalau saya beralih atau berhijrah kepada Taurat Injil, meninggalkan Al-Quran, ini orang murtad. Sedangkan murtad itu banyak orang bilang, orang-orang bilang orang murtad itu neraka tempatnya. Begitu saya habis sholat, saya berdoa, minta petunjuk. Lalu saya baca Alkitab dan Al-Quran, ketemulah itu kalimat di surat 5 ya, ayat 54. Bunyinya begini, bahasa Al-Quran. Al-Quran itu bahasa Pak ya, yang dipikirin lah. Jadi Al-Quran itu bahasa. Kata bahasa Al-Qurannya begini. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa yuhibbuhum wa yuhibbuna. Bahasa Indonesianya, hai orang yang beriman, barang siapa di antara kamu murtad atau keluar, murtad itu artinya keluar bahasa Indonesianya. Barang siapa di antara kamu murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak di sini, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka saling mengasihi, saling mencintai.
yang sebenarnya pada waktu itu saya agak apa ya, agak selama apa, karena murtad itu yang katanya, orang murtad itu yang katanya masuk neraka. Begitu saya baca ayat ini, hai orang yang beriman, barang siapa di antara kamu murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang mereka saling mencintai. Nah, artinya ayat ini menghibur saya, membuat hati saya apa, senang kembali gitu. Nah, senang kembali. Jadi setelah saya baca-baca Al-Quran itu, saya pada waktu itu nggak cari ayat-ayat apa, ayat-ayat lain atau kalimat-kalimat lain. Yang saya cari ya yang berkaitan dengan Isa Al-Masih. Nah, setelah banyak pendukung, ya, saya dipanggil Tuhan, didukung bukan dengan manusia, tapi didukung dengan kalimat-kalimat yang ada di Al-Quran. Setelah banyak pendukung, katakanlah dari depan, belakang, itu udah ada dukungan gitu. Saya pada waktu itu, malam minggu kalau nggak salah, saya janji sama Tuhan, ngomong sendiri saya. Tuhan, kalau begitu minggu depan, saya mau cari gereja. Begitu minggu depan, malam minggunya, minggu yang besoknya yang akan saya janjikan saya mau gereja, saya maju mundur. Kira jam 10 saya baca-baca Alkitab dan aku saya maju mundur. Jadi enggak ya besok ke gereja? Jadi enggak besok ke gereja? Nah, saya maju mundur. Karena ada rasa takut, ada juga rasa malu. Masa Ustaz ke gereja-gereja, mantan penghulu kok ke gereja-gereja, dalam hati saya. Apa kata dia? Apa kata tetangga? Apa kata istri? Apa kata saudara? Nah, begitu saya habis ketakutan, pada waktu itu jam 11, yang salah jam 11 malam. Saya punya anak yang ke-6 itu umur 6 tahun lebih. Namanya Yeni. Dia ngomong. Kata dia ngomongnya begini, Mbah, jangan takut. Mbah, jangan takut. Nah, lalu saya datangi anak itu. Saya bilang, Nong, Nong, Nong. Supaya anak itu tidur. Waktu itu saya anggap, wah, anak ini melindur, kesentem kali. Gitu. Tapi bahasanya menunjuk ke saya. Mbak, saya sedang ketakutan, dia ngomong, Mbak jangan takut, Mbak jangan takut 2 kali. Kan saya lagi ketakutan mau ke gereja. Begitu ada ucapan dari anak saya tadi, hati saya semangat. Besok jam subuh apa jam 4 saya udah bangun, udah sholat subuh. Habis sholat subuh, saya baca Quran. Nah, saya nunggu jam waktu itu, saya nunggu jam 9. Jam 9 lewat, saya naik sepeda. Putrak-putrak kayak gitulah. Sepedanya udah tua juga. Nah, di perjalanan saya berdoa. Tuhan, kalau bisa di gereja jangan ada yang kenal. Malu saya. Jarak jauhnya gereja itu saya juga belum tahu di mana itu tempat gereja, cuma saya tahu di kampung Melayu Teluk Naga ada gereja di situ. Tahu saya hanya di kampung Melayu Teluk Naga dan lokasinya pun nggak tahu. Nah, saya berangkat naik sepeda tua. Begitu saya lihat ada pelang menunjuki ke gereja.
Wah, ini langsung di pinggir kali. Ini gereja nih, jalan gereja. Saya mengkol ke kanan dari rumah saya, kurang lebih jauh dari rumah saya sekitar 6 kilo kali adanya. Begitu celingak-celingak di mana gereja? Ada orang yang ada ibu-ibu yang sedang menyuci pakaian di pinggir sungai. Waktu itu saya tanya, Bu, Bang tanya, Bu, tanya apa, Bang? Gereja di belah mana, Bu? Ngapain ke gereja-gereja? Enggak, Bu, saya mau ngadu ayam. Oh, iya. Abang kalau mau ke gereja itu balik lagi, ya. Balik lagi nanti mengkol ke kanan. Mengkol ke kiri, ke kanan. Balik lagi mengkol ke kiri, ya. Begitu mengkol ke kiri, ya betul saya lihat ada gereja di situ. Di depan gereja itu lapangan gereja luas dan banyak tukang beca. Dan di situ ada rupanya kebetulan ada orang Chinese itu banyak ayam aduan gitu. Jadi saya enggak benar lah. Jadi enggak bohong. Ada mau ngadu ayam saya bilang. Padahal enggak ngadu ayam. Begitu datang ke situ sepeda saya taruh di pinggir pagar. Saya jalan ke pintu gerbang gereja. Nah, begitu mau masuk, itu ada yang menyapa saya tukang beca. Kata dia, "Woi, Bang Nurdin, kalau masuk." Nggak jadi saya masuk. Saya datangi si tukang beca itu. Kata tukang beca, "Mau kemana Bang Nurdin?" "Mau ngantar proposal." "Oh iya, Bang Nurdin pasti dapat. Kenapa? Orang Kristen baik-baik." Nanya. "Saya di sini setiap minggu dikasih sembako." Kata tukang beca kan. "Bang Nurdin pasti dapat. Buat apa? Ininya. Proposal ngajuin apa?" "Buat musola." Balik cerita. Masuk saya ke gedung gereja. Saya pengen duduk di depan. Saya dikasih warta, lalu saya masuk ke depan, cari tempat duduk, pengen duduk depan, udah penuh. Saya balik lagi, ternyata di dalam gereja ada juga yang kenal. Waduh, tadi doa saya nggak dijawab ya. Saya bilang, Tuhan, kalau bisa di gereja jangan yang kenal. Ini 2 orang yang kenal, tukang beca sama yang di dalam gereja pula kenal. Nah, Pak Nurdin, ya, Pak Nurdin, halo. Pak, mic-nya agak didekatin ke mulut, Pak. Suaranya Oh agak iya, kecil. Ya, suaranya kecil ya Pak ya? Padahal iya. udah biasa ini. Oh iya. Dari tadi kita pasang-pasang telinga, kayaknya makin kecil, makin kesini. Oh iya. Oh ini mic-nya ya Pak ya? Ya, oke Pak. Lanjut ya Pak. Ya lanjut ya. Sudah jelas. Nah, ya. Halo, halo udah ya? Ya. Sudah jelas, silakan. Nah, begitu di dalam gereja, begitu saya belok dari depan disapa, Pak Nurdin mau kemana? Saya bilang mau ikut sembahyang. Ya, duduk sini duduk. Duduk di pinggirnya. Jadi si bapak itu bilang, Pak Nurdin, itu pecinya buka. Saya lupa Pak, saya bawa peci. Jadi saya buka, nah gitu. Nah, disitulah saya pertama mendengar lagu Ruang Maha Kudus. Saya pun ya sambil angkat-angkat kepala, apa ini Ruang Maha Kudus? Karena setahu saya kudus itu kan suci, apa ini Ruang Maha Suci? Begitu pendeta berkhutbah menguraikan Yohanes 14 ayat 6. Kata pendeta, kata Yesus, tidak akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, lalu saya bertanya, padahal khutbah masih berlanjut, saya bertanya sama tangga duduk tadi,
Saya bilang, Om, itu Tuhan Yesus, Yesus, saya bilang, Yesus sama Isa Al-Masih ada abangnya. Si Om jawab, waduh, idem, penurin idem. Apa Om idem? Sama katanya. Maksudnya kalau Isa Al-Masih itu sebutan orang Islam, kalau Kristen Yesus Kristus. Itu jawabannya. Padahal saya mau menyamakan kalimat gitu kan. Di sana kalimatnya watabi'uni aja siratul mustaqim. Ikutilah aku, ini jalan yang benar, jalan yang nah, begitu selesai ibadah, saya langsung pulang, kagak permisi lagi. Karena saya punya, waktu saya kecil umur 10 tahun, saya dapat kalimat dari orang tua, kata dia, kalau orang Islam masuk Kristen, di gereja dipandiin. Habis dipandiin, dikasih minum air abu. Udah dikasih minum, menjerit. Lupa baca Quran, lupa orang tua, lupa saudara. Gitu. Jadi begitu saya ibadah, ingat sama kalimat-kalimat itu, pulang. Kagak permisi. Minggu besoknya balik lagi saya, datang lagi. Minggu ketiga datang lagi. Begitu minggu ketiga pulang, itu ketemu teman di jalan. Teman saya ngomong, "Lu dari mana?" Saya bilang, saya dari gereja. Wah, yang bukan doang. Masa Ustadz ke gereja ngapain? Ya udah nggak percaya. Tanya lagi, yang bener lu dari mana? Nggak saya jawab dengan mulut, saya kasih tuh warta. Begitu dia baca warta, hah? Bener lu berarti gereja? Ngapain bohong? Kan tidak ada gunanya untuk bohong. Oh iya. Singkat cerita, pulang, dia ke kampung dia, saya ke kampung saya. Dia ke rumah dia, saya ke rumah saya. Begitu dapat 3 hari dia datang ke rumah. Dia cerita, Din, gue mau ikut ke gereja. Wih, jangan berisik. Jangan berisik, ini keluarga saya aja. Cuma ada yang tahu dulu yang berisik. Gue ikut ke gereja dah. Nih, begini. Kalau mau ikut ke gereja, nih gue diatur. Kamu sebelah barat, saya sebelah timur. Nih, emang di sebelah barat ada? Ada. Ini nanti saya tunjukin. Nah, saya ajak ke sebelah barat. Ya, dari rumah saya. Saya sebelah timur gereja saya. Ceritanya, dapat beberapa bulan, 2 bulan lah, kurang lebih 2 bulan, dia datang lagi ke rumah saya. Dia ngomong begini, Dan, lu kapan dibaptis? Waduh, gak tahu sih mah baptis ini. Pak, gua mau dibaptis bulan 7, tanggal 27. Lu minggu besok tanyain pendeta lu, kapan lu dibaptis? Oh iya dah, saya tanyain. Begitu saya minggunya saya ke gereja, saya tanyain, Om, katanya orang Islam masuk Kristen dibaptis. Ya, Pak Nurdin, cuma di sini aturannya setahun. Jadi Pak Nurdin harus mengikuti setahun dan mengikuti katekisasi. Oh, setahun baru dibaptis? Bagaimana kalau saya besok mati? Gitu. Saya bilang, ya diam. Udah, saya nggak mengirimkan tentang itu. Beberapa lama datang lagi tuh teman saya. Gimana? Kapan kamu dibaptis? Waduh, saya mau nunggu 1 tahun. Udah, kalau gitu kamu pindah ke gereja saya. Akhirnya saya pindah. Dapat beberapa minggu, saya dijadwalin mau dibaptis sama pendeta. Nah, sebelum dibaptis, pendeta ngasih pernyataan. Tolong, Pak Nurdin, pernyataan ini harus ditandatangani dengan keluarga. Waduh, Pak,
Saya aja sampai hari ini keluarga saya belum ada yang tahu. Baru Pak Andi aja itu yang tahu. Keluarga saya belum ada yang tahu, Pak, bagaimana saya mau. Enggak, katanya. Ini persyaratannya. Waduh, persyaratannya berat amat ya. Bisa kacau balau ini kalau tahu ini. Dengan suruh keluarga lagi. Nah, saya bawa map itu. Lalu saya datangi adik saya. Adik yang terakhir. Begitu saya kasih map, saya bilang, Jun, tolong tanda tangan ini. Begitu dibuka, dia bengong. Hah? Abang jadi orang Kristen? Gak usah banyak cerita, tanda tangannya aja. Ditanda tangannya aja, karena dia nurut sama saya, adik saya yang terakhir. Tanda tangannya aja. Puji Tuhan. Begitu udah selesai tanda tangani, saya bawa. Saya anterin ke pendeta. Ini Pak. Oh iya, iya. Nah, Pak Nurdin siap. Ya. Tanggal 11 Agustus 2002 pada waktu itu. Pak Nurdin dibaptis. Siap dari rumah, baju salinan. Terus saya tanya, Pak, enggak, bukan saya tanya. Dia yang saya tanya hari itu. Saya di mana baptisnya? Di Tangerang, di kolam. Waduh Pak, kalau bisa saya jangan di kolam, di baptisnya. Di mana? Maunya di laut. Oh iya. Jadi saya dibawa ke laut sama pendeta. Laut Tanjung Kait namanya. Setelah saya dibaptis, ya, saya ditanya sama Bapak Pendeta, apa alasan Bapak minta dibaptis di laut? Itu Pak Andi dibaptis di kolam. Saya bilang, Pak, saya pernah baca di Alkitab, Yesus Kristus itu dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Jadi menurut saya, air laut Tanjung Kait nyambung ke Sungai Yordan. Nah, dia tertawa kan. Memang benar air laut. Coba, belum percaya ya itu. Nah, pada waktu itu, saya masih sembunyi. Waktu pertama saya masuk ke gereja itu tanggal 31 Maret. Saya dibaptis tanggal 11 Agustus. Berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Kurang lebih 5 bulan. Masih sembunyi. Belum ada yang tahu. Keluarga pun belum ada yang tahu. Baru 2 orang yang tahu. Pak Andi sama adik saya. Saya nyapa dulu sama Pak Andi nih yang ada di Madura. Dia pelayanan di Madura. Pada waktu habis dibaptis sebulan, ya, dapat sebulan saya dibaptis, saya baca Alkitab, menemukan satu ayat di surat Matius 10 ayat 32. Yang berbunyi begini, barang siapa yang mengakui aku di depan manusia, maka aku akan mengaku di depan Bapamu, berarti di depan Bapakku di surga katanya. Barang siapa yang mengakui aku di depan manusia, maka aku akan mengakui di depan Bapakku di surga. Kata kalimat itu, kata Yesus Kristus. Hah? Saya pikir, berarti saya nggak boleh sembunyi dong. Waduh, dia bilang gimana ini? Saya nggak boleh sembunyi dong, harus terang-terangan nih. Pada malam itu juga saya nulis-nulis, ambil buku, saya nulis-nulis surat, jadi bikin konsep
kartu keluarga untuk mengganti agama dari Islam ke Kristen. Saya bikin konsep itu, konsep kartu keluarga. Udah selesai, besok pagi saya bawa ke RT karena harus diketahui kan oleh RT. Begitu pagi jam 7, saya bawa itu ke RT surat. Saya bilang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong nih Pak RT tanda tangan nih, saya mau ke rumah lurah. Surat pengantar. Iya, dia masuk ke dalam, ngambil stempel, ditandatangani aja udah. Nah, terus saya kasih uang 3.000 perak. Kan waktu tahun itu mah 3.000 perak ya lumayan lah buat beli kopi kan. Begitu sampai di rumah, saya tanya sama istri saya, karena masih keluarga istri saya, kok Bapak RT langsung ditandatangani ya, di stempel, kok nggak dibaca lagi? Kata istri saya, ya boleh jadi nggak dibaca, orang nggak bisa baca kan. Oh, jadi tanda tangani aja. Rupanya nggak bisa baca RT. Nah, saya tunggu jam 8. Saya bawa eh, ke lurah, kepala desa, jam 8. Jam 8 lewat. Nah, saya pada waktu itu punya pemikiran, wah ini pasti ditanyain nih surat-surat. Jadi surat baptisan itu saya fotokopi. Ya, saya bawa fotokopinya dan saya lipat-lipat. Di dalamnya saya taruh uang lah. Gitu. Begitu sampai di kepala desa, di kantor kepala desa, saya ajukan kepada juru tulis. Begitu dibaca bengong, bener nih Bang Diri mau jadi orang Kristen. Oh, kenapa? Biasanya ada suratnya. Oh iya ini ada. Saya kasih. Begitu dibuka sama dia, ada hijauan kan, diambil, nah dibuatkan. Selesai, langsung saya bawa ke kantor camat. Langsung saya bawa ke kantor camat. Lalu di kantor camat saya nyari kantor yang bertugas yang berkaitan dengan KTP, itu kantor yang membuat KTP. Saya masuk dan saya kasih map petugas itu. Begitu dikasih map dibuka, barang dibuka dia bengong karena dia kenal saya, kenal bapak saya juga, bengong dia. Terus dia ngomong begini dengan bahasa Sunda, hari mana lain si Nurdit, oh, anak nama Wali Misak, oh, ini naonan dia, anak kumaha, hari mana jadi orang Kristen, oh, aduh, di sana, surat mana surat, diambil, fotokopi baptisan, di dalamnya udah ada merahan, nah, dapat hikmat juga saya waktu itu. Begitu dibuka, apa surat baptisan ada merahannya, itu dia tuh telinga, tangga duduk, cabut, masukin. Wah dibuat menjadi tak tekok pada waktu itu kan gitu Pak, pakai mesin tak tekok. Selesai dibawa ke kantor camat. Barang dari keluar selesai itu. Puji Tuhan, saya buat KTP ya kurang lebih 4 jam itu selesai. Biasanya bikin KTP itu apalagi pindah agama, nggak pindah aja kadang-kadang sebulan 2 bulan baru selesai. Nah langsung si bapak itu ya memanggil saya, yang membuat mengetik itu yang kenal sama saya, kenal sama bapak saya. Saya dipanggil ke belakang kantor. Dia siap, kata dia teh bahasa Sunda dia. Tadi siap dia ngobrol dengan dia. Terus kata dia, hari mana masih bisa baca Quran? Bisa. Nah, neta artinya surat 3 Al Imran ayat 19. Coba baca.
Saya baca lah, sampai saya juga hafal itu. Inna dina indallahi Islam. Yang artinya bahasa Indonesianya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Islam. Pak Nurdin, Ya, suaranya kok kecil lagi, Pak? Agak didekatin ke mulut, Pak, mic-nya, Pak. oh iya kan ini. Gitu, Pak. Itu baru mantap itu. Iya. Ya, Dia bilang, iya, dia bilang, kamu masih bisa baca Quran nggak? Bisa. Apa artinya eh, surat 9 ayat 3 ayat 19? Inna dina indallahi Islam. Artinya sesungguhnya agama yang diridhoi sisi Allah agama Islam. Kenapa? Kamu ada Kristen? Orang mana dia? Lalu saya balik tanya, menurut Mamang, panggil Mamang dia soalnya di luar kantor. Menurut Mamang, apa sih artinya agama? Agama itu lembaga hukum. Wah, bukan lembaga hukum, lembaga aturan. Orang yang melanggar aturan baru dihukum. Oh, iya. Nah, Islam bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa Indonesia keselamatan. Nah, ini saya terjemahkan. Sesungguhnya aturan yang diridhoi di sisi Allah, aturan keselamatan. Nah, jadi begitu langsung saya tembak dia. Saya bilang, Bang, saya jadi orang Kristen, suruh Al-Quran. Lalu matanya melotot. Kenalan sih gak? Ayat belakang. Anu, mesti jadi orang Kristen. Saya bilang, ini ada Al-Quran enggak? Ada terjemahnya. Ada. Ambil ya Pak. Majelis orang dekat. Di depan saya itu waktu itu majelisnya. Depan saya ngobrol. Nah, sekarang saya baca bahasa Arabnya, ngomong bahasa Indonesianya. Surat Al-Maidah, Mang, ayat 38. Saya baca bahasa Arabnya. Ya ahlal kitab lastum ala syariat tuqimuna Taurat wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Ayat kitab. Jadi apa namanya dibaca man? Mang baca mang itu terjemahannya mang. Ayat kitab kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sebelum menegakkan ajaran dan surat Injil dalam Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan. Saya bilang mang, waduh nggak kedengeran. Coba baca satu kali lagi, dibaca lagi satu kali lagi. Jadi 2 kali dia baca. 2 kali dia baca. Begitu dibaca 2 kali dia tutup itu Al-Quran. Lalu saya ngomong, Mamang percaya nggak sama ayat yang saya baca tadi, sama kalimat yang saya baca tadi? Kalau Mamang nggak percaya, kata kalimat begini, Innal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Sesungguhnya orang kafir itu orang yang tidak percaya, orang yang mendustakan ayat kami. Neraka. Nah, begitu saya baca ayat itu, langsung pas saya usir pulang. Dalam hati saya, puji Tuhan, nah, pulanglah saya dari kantor kecamatan. Berarti yang baru tahu saya jadi orang Kristen, adik saya, Pak Andi, di kantor desa dan di kantor kecamatan. Begitu pulang dari habis bikin KTP, ganti kartu keluarga, pindah agama, dan beberapa hari saya baca-baca Alkitab. Ada di Alkitab ada firman begini, jangan kamu takut dengan manusia, takutlah kepadaku. Hah? Pada waktu itu yang saya takuti ibu saya, karena bapak saya meninggal, jadi tinggal ibu saya. Itu paling takut saya sama ibu saya. Aduh, bagaimana nih kalau ketahuan dengan ibu saya? Bisa berbahaya ini. Tapi Tuhan bilang, jangan takut kepada manusia, takutlah kepadaku. Akhirnya saya datang ke rumah ibu saya, karena memang jarak jauhnya kurang lebih 3 kilo dari rumah saya ke rumah ibu. Begitu saya datang ke rumah ibu, itu adik-adik saya lagi kumpul duduk di atas balai. Bapak tahu nggak balai?
Begitu saya naik ke atas balai, di tengah-tengah, saya bilang, nih, ada kabar baik. Menyambut banget tuh, adik-adik saya, adik ipar segala. Nih, ada kabar baik. Saya cabut itu KTP. Terus, nih, baca KTP abang. Dibaca dengan adik ipar saya. Nurdin Yohanes. Umur, tanggal lahir, 10 Desember 1957. Agama Kristen. Begitu dia baca agama Kristen, menjerit-jerit. Yang baca itu ipar saya. Manggil ibu saya. Ibu, lihat nih. Bang Nurdin pindah agama, jadi orang Kristen. Begitu keluar ibu saya bawa tongkat. Wah, saya siap aja nongkrong. Begitu dia mau berdiri saya lompat ya. Wah, bahaya nih. Begitu keluar dari dalam rumah, kan ibu saya badannya besar, jadi mau dibawa tongkat. Begitu dia berdiri di atas balai, di depan balai itu, di depan anak-anak adik-adik saya mantu-mantunya, ngomong begini, sekarang mah udah dewasa, udah kenal mana yang baik, mana yang buruk. Wah, begitu ibu saya ngomong begitu, saya gebrak meja. Haleluya. Artinya, ibu saya tidak melarang, tidak menyuruh. Larangan. Yang ngomong sekarang udah dewasa. Udah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Waduh, saya gebrak itu meja. Haleluya. Puji Tuhan. Udah mulai banyak yang kenal. Banyak yang kenal bahwa saya pindah agama. Setelah itu, saya juga ikut bergabung dulu dengan Partai Damai Sejahtera. Yang lambangnya Kristen, itu lambangnya salib. Terkenal lah saya di desa, di kecamatan, jadi orang Kristen. Beberapa lama saya jalan-jalan, karena pada waktu saya habis dibaptis itu saya seperti orang sontoloyo, kayak orang kebingungan gitu Pak ya. Jadi kayak orang serba salah saya waktu habis dibaptis. Begitu saya jalan-jalan bawa sepeda, kurang lebih dari rumah saya 3 kilometer lebih ya. Itu ada teman sedang duduk di depan rumahnya sambil mengerudungi kain. Lalu saya datangi, saya bilang, Bang, panggil abang begitu. Kenapa? Waduh, gua sakit, Din. Berobat lah ke dokter. Udah habis 3 juta. Lalu saya tanya, abang pengen mati apa pengen hidup? Kalau begini mau gua pengen mati lah. Saya pegang kepalanya, saya ngomong, Tuhan, orang ini pengen mati. Udah. Kebesokannya saya lewat pagi-pagi, lewat emang itu di pinggir jalan, lewat. Begitu sampai ke rumah ini, orang banyak amat, ngapain ya? Nggak tahu yang kemarin didoain mati. Waktu saya ngedoain dia, ada yang dengar, bukan ada yang dengar, memang ada saksinya. Terus keluarlah tuh Lucy katanya, orang didoain supaya mati. Kemarin kan ngedoain dia cepat mati. Ya orang pernikahan dia gimana? Udah. Begitu dapat 1 minggu, saya jalan-jalan lagi kurang lebih dari rumah saya 10 kilo. Ya, ada 10 kilo. Jadi pulang balik saya 20 kilo naik sepeda. Nggak tahu dah saya itu apa tujuannya, sampai tahu. Kok kayak orang sontoloyo gitu. Keruan. Karena ya itulah setelah tahu banyak ya macam-macam lah. Begitu saya sampai di Kampung Pohon namanya, ya, masuk saya ke dalam rumah karena masih saudara saya itu. Begitu masuk ke dalam rumah, saya masuk ke pangkeng itu rupanya kakaknya ibu saya sedang lagi dikipasin gitu ya. Saya bilang, kenapa Wak?
kata yang nimpatin, waduh sakit, udah 3 bulan nggak makan nggak minum, ai sakit dia. Nah lalu saya pegang tangannya, saya ngomong, Tuhan jangan kau siksa uang saya ini, lebih baik cabut aja nyawanya. Itu saya keras ngomong gitu. Udah, gitu doang saya mah. Begitu saya pulang malam, ada yang ngabarin, Ben, besok suruh ke kohar. Ngapain? Wah lu meninggal. Hah? Meninggal. Saya bilang ngapain sih kesana ya, saya kan orang Kristen dan masih saya ngapa mau nyolatin, bayangin. Tapi saya hadir Pak, cuman pada waktu itu saya disuruh nyolatin, saya bilang, jujur, karena orang-orang situ tahu, saya itu Ustaz, jadi udah Ustaz gitu kan, anu jadi apa, imam ya, enggak, saya lagi jujur, saya lagi jujur, lagi datang bulan ya, jadi saya yang gitu. Rupanya kalimat-kalimat itu ya betul-betul, aduh, saya bilang, saya begitu hari Minggu saya ibadah, saya cerita sama pendeta, kenapa doanya begitu, habisnya gimana orang udah sekarat ya. Daripada dia ngerasain ya gitu doanya nggak cepet mati. Nah itu. Terus yang ketiga kalinya, saya pulang dari gereja, begitu datang di kampung keramat namanya, saya juga masuk ke rumah Uak juga, kakaknya ibu saya. Kalau yang di arah tadi, kakak dari lain dari anak Uak. Kalau ini yang di keramat itu kakak sekandung, kakak ibu saya sekandung. Dia lagi sakit, udah nggak bisa daya upaya, cuma matanya aja kelip-kelip. Lalu saya tidur bersama dia, sama orang sakit itu, sama buah saya itu. Di situ saya sedang tidur, saya kira ada suara apa? Ya ada suara di kuping tuh, uangmu ini akan pulang hari Sabtu. Pada waktu itu hari Minggu kan, saya pulang dari gereja. Wah mau pulang kemana hari Sabtu kan? Udah, pulang saya ketemu sama ponakan saya bilang, Tok, gua anak namanya, mau pulang dia hari Sabtu. Sabtu kapan? Nggak tahu. Sabtu aja nih. Kencang kayak Tuhan aja. Iya, mau kira dapat suara doang. Begitu hari Sabtu mati. Itu yang saya kasih tahu. Maka gua mati hari Sabtu, datang ke rumah. Dia bilang, Tuhan, lu ke sono. Saya bilang, lu ngomong apa? Iya Cang, lu ke sono. Apa? Mana gua mati? Bener ngomong sama saya hari Minggu. Gua bakal pulang. Ya kan dia udah pulang, mati. Lu ke sono. Jadi saya datang. Banyak teman-teman juga Ustaz belum tahu saya kali. Saya disuruh nyolatin segala macam. Udah, saya jujur. Setelah itu Pak, ini dukanya nih Pak. Saya jadi masuk jadi orang Kristen katakanlah. Begitu saya habis ya. Benar-benar. Hinaan itu banyak. Terutama hinaan dari istri. Kalau saya pulang dari gereja, ditunjuk, dan kasih makan, tinggal ini sambal. Tapi ada satu anak saya yang namanya Komaria, Roh Kudus baru pulang. Puji Tuhan saya. Roh Kudus baru pulang. Tuhan. Nah, begitu habis Pak, saya selama 3 tahun. Sengsaranya bukan main, sengsara dalam keluarga, sengsara ekonomi. Kenapa? Hati saya sedikit ada pengharapan kepada manusia. Jadi saya bilang dalam hati saya, wah, gue bakal senang nih. Karena saudara gue yang baru nih, orang-orang Kristen, orang-orang kaya. Begitu saya baca Alkitab, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi
rupanya apa harapan-harapan saya kepada teman-teman itu terkutuk. Setelah itu saya tidak ke gereja. Setelah itu saya ada yang nyuruh menggarap tanah, nyawa. Ke gereja saya berapa bulan saya ke gereja, saya nyawa. Tapi itu nyawa pun nggak pernah berhasil. Satu saat saya jam 6 dari rumah meluncur ke teman di pohon. Dia orang Kristiani, tapi nggak punya suami, janda. Udah tua katanya. Begitu saya datang, salam bu, selamat pagi. Ya pagi, bu ada apa Pak Nurdin? Aduh bu, minta bantuan lah, bantuan apa? Anak saya dari kemarin belum masak, belum makan. Belum beras ya? Dipakai pak, beras sama dia. Boleh terlupanya dia juga cuma itu-itunya. Jadi selama 3 tahun itu, saya sengsara bukan main. Jadi banyak hinaan dari istri, dari keluarga. Tapi saya bertahan. Saya setiap malam angkat tangan kalau istri saya tidur. Tuhan, jamah istri saya. Kadang-kadang istri saya juga udah macam-macam ngomongnya, marah-marah segala macam. Tapi saya nggak balas. Karena saya ingat, kalau saya balas, saya tidak akan menjadi murid Yesus. Setiap malam saya berdoa angkat tangan untuk istri saya terutama. Pak bayangin, 10 tahun Pak, bukan waktu yang sedikit. 10 tahun sengsara lahir batin. Tapi saya bertahan. Saya ingat, kalau saya putus asa, saya tidak akan jadi murid Yesus. Bertahan. Pada suatu saat, saya sedang tidur bersama istri saya, itu dekat lah tidur. Tapi tidurnya nggak berending sih, cuma dekat aja gitu. Istri saya ngomong begini, sekarang mah kita udah lain akidah. Kata istri saya, sekarang mah kita udah lain akidah. Jadi lebih baik bercerai aja. Saya jawab, ayolah, mau bercerai. Akhirnya istri saya berdoa. Dia berdoanya begini, ya Allah, sambil narik nafas, ya Allah, kalau Kristen itu baik, jadikan saya satu dengan suami saya. Kalau Kristen itu tidak baik, pisahkan saya dengan suami saya. Lalu dia ngomong, tunggu aja tanggal mainnya. Siapa yang doanya dijawab? Nah, pada waktu itu saya diperkenalkan dengan Bapak Saifuddin Ibrahim dengan teman. Jadi yang memperkenalkan saya kepada Saifuddin Ibrahim itu sudah almarhum Bapak Gideon. Lalu Bapak Saifuddin Ibrahim itu saya telepon, Pak, datang ke tempat saya ini ada barang. Dia jawab, barangnya ada berapa? Cuma satu. Datanglah dia ke tempat saya.
begitu datang ke tempat saya yang ada bersama teman, dia bawa teman, bawa tim. Dia ke rumah saya di dalam sama teman-teman berdoa. Nah, dia memanggil istri saya keluar. Dia bilang begini, "Bu, dengerin saya ngomong." Saya nggak tahu makanan ibu, ini dengerin saya. Jadi, gini, gini, nah istri saya. Setelah itu, ada program AMC yang diselenggarakan oleh Bapak Leo Puncak. Nah, pada waktu itu saya hubungi kaum ibu-ibu dari sana, suruh datang ke tempat saya. Lalu datang. Nah, akhirnya singkat cerita, istri saya diajak sama teman-teman dari tempat saya ada 11 orang ibu-ibu saya bawa 11 orang sampai saya ibu sama bapak, ada bapaknya dan ada ibunya 11 orang pada waktu itu. Di sana di puncak itu di apa ya ditatar lah tentang hal-hal kekristenan. Lalu pas habis apa seksi baptisan, selesai seksi baptisan, keluar saya cari di mana nih istri saya. Begitu saya cari istrinya rupanya udah apa memakai baju putih mau dibaptis. Nah, saya datangi, terus dia memeluk saya, minta maaf yang sering menghina. Saya bilang nggak usah kamu minta maaf, kalau orang Kristen sebelum kamu minta maaf sudah dimaafkan. Ya, puji Tuhan. Ya. Jadi itu kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Bukan main perjuangan 10 tahun. Dihindari oleh istri yang satu rumah. Tahan. Bukan karena Yesus Kristus. Puji Tuhan, yang tadinya pemikiran kacau balau, setelah istri saya dibaptis, hidup saya kata bahasa Arab sakinah, mawadah, warahmah. Karena saya mengikuti pria sejati dan istri saya pun ikut wanita bijak. Puji Tuhan sampai hari ini. Jadi pada tahun 2012 ya Pak ya, memang saya masih keadaan SKK, tidak kacir gitu kan dalam hal ekonomi. Nyawa kemarin itu beberapa kali langsung tempatnya di Hulu. Nah, pada waktu itu saya diajak oleh Bapak Saipudin Ibrahim ikut penataran pertanian di Hotel Rosari di Roxy kalau nggak salah. Jadi yang memberikan sebagai pengajarnya yaitu dari Malaysia, dari Australia dan dari Amerika. Jadi saya ada insinyur pertaniannya kan. Setelah mengikuti penataran, saya kan bertanya, ini yang ikut penataran pertanian satu orang pun gak ada yang punya sawah, mau diterapkan di mana ilmu? Dan akhirnya saya disuruh cari kontrak sawah oleh Bapak Saipudin Ibrahim, dimodali sama dia kontrak sawah pada waktu itu. Tuhan, sampai hari ini saya bisa kebikin rumah. Dan memang sangat baik Tuhan Yesus sama saya. Istri saya kalau di sawah dia berdoa, begini doanya. Tuhan, saya punya anak 7. Kalau bisa, ini dia ngomongnya kalau bisa lagi. Tuhan,
Saya punya anak 7, kalau bisa anak saya jangan sampai ada yang kontrak. Puji Tuhan, ya. Anak saya semuanya saat ini udah punya rumah. Dan saya pun ya inilah punya. Mengucapkan terima kasih pada Bapak saya punya ibadah. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Hah, lalu keajaibannya apa? Tentunya kan kalau kita jadi murid Yesus ya harus ada keajaiban kan. Nah, saya tidak menyangka diri saya dan ya pokoknya tidak menyangka lah saya sering naik pesawat pelayanan. Nah ini keajaiban yang luar biasa bagi saya karena saya tidak mimpi, gitu kan. Saya bisa naik pesawat. Naik pesawatnya pun saya nggak pernah jual pakai duit, nggak pernah bawa duit dari rumah. Memang nggak punya kan. Itu saya tinggal berangkat, pulang perginya tinggal berangkat, akan dicukupi. Nah itu keajaiban Tuhan kan. Yang kedua keajaiban Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Nah, anak saya udah punya rumah semuanya, saya pun punya. Nah itu. Jadi tinggal saya ada satu lagi permohonan saya, rumah saya udah tidak. Maksudnya pengen di tingkat ke atas, yang atas buat tempat pemuridan, tempat doa Al-Hawariyun. Nanti Pak, Al-Hawariyun. Halo? Ya, halo. Iya. Jadi saya tinggal satu kali lagi berdoa supaya Tuhan memberkati saya. Saya pengen membuat rumah ke atas untuk tempat pemuridan Al-Hawariyun atau murid-murid Isa Al-Masih. Al-Hawariyun itu artinya murid-murid Isa Al-Masih ya. Jadi saya akan memuridkan. Saya bilang kepada teman-teman saudara-saudara saya yang pernah yang udah dibaptis, saya bilang jadi orang Kristen tidak cukup hanya ke gereja. Bawa Alkitab, pergi ke gereja, memang itu ciri orang Kristen. Tetapi kehendak Tuhan bukan begitu. Dia bilang, harus menyampaikan berita Injil. Harus menyampaikan Yohanes 15 ayat 16. Matius 28 ayat 19. Markus 16 ayat 15. Jadi saya minta maaf kepada baik orang Kristen maupun orang Islam. Jangan bertanya tentang Al-Quran, jangan bertanya tentang Alkitab. Saya belum ngerti, hanya ngerti saya akan menyampaikan berita Injil. Cuma itu aja yang saya ngerti, karena itu inti dari orang Kristen menyampaikan tentang kabar baik Tuhan. Itu intinya. Ya. Jadi kalau tanya di Alkitab ada ini, kagak ngerti saya. Yang ngerti saya bahwa saya disuruh Tuhan pergi untuk menyampaikan puji Tuhan. Jadi saya sedikit bersaksi pada awal tahun 2019 saya sedang capek habis kerja di sawah. Lalu saya beristirahat. Saya beristirahat sambil kecapean. Saya agak ngantuk-ngantuk dikit. Perasaan tiba-tiba itu ada nomor lewat. 15, 16, balik lagi 16, 15 saya kaget. Ini nomor lewat. Saya pikir, masa ini Tuhan suruh saya masang togel lagi seperti dulu. Itu. Begitu pulang dari sawah, istirahat mandi apa malam saya buka-buka Alkitab. Rupanya 15, 16. Bukan kamu yang memilih akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi. Menghasilkan uang di situ, menghasilkan. Ya puji Tuhan, tadi pagi ada jiwa yang buka hati untuk menerima Yesus Kristus. Dan kemarin juga ada 2 jiwa. Ada Bapak Sepudin Abraham. Jadi ini 16, 15 Markus. Gila, beritakan Injil. Ke seluruh dunia. Ini. Jadi intinya murid Yesus. Ini tugas orang-orang murtadin. Saya menghimbau pada orang-orang murtadin yang ada di Indonesia ini. Jangan mencari perdebatan. Perdebatan kita jadikan pertobatan. Kita lihat apa maksud Tuhan
memanggil kita. Yesaya 40 ayat 6. Aku ini Tuhan. Untuk memanggil engkau enggak untuk maksud penyelamatan, untuk maksud penyelamatan, bukan untuk perdebatan. Jadi kan perdebatan menjadi pertobatan. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Akan disebut anak-anak Allah. Jadi yang beritakan Injil, itulah tugas orang-orang tadi. Jangan sembunyi aja. Beritakanlah firman Tuhan, baik atau tidak baik. Ini himbauan ya. Ini sebagai himbauan pada apa orang-orang murtadin yang ada di Indonesia. Karena saya 1 minggu punya HP yang ada YouTube-nya. Saya pun belum ngerti bagaimana cara bukanya. Saya belajar dengan sama cucu saya yang umur 3 tahun. Saya buka YouTube, saya belajar sama anak cucu saya yang umur 3 tahun. Gitu kan. Jadi saya lihat banyak orang-orang murtadin. Itulah. Jadi mari kita sama-sama bergerak. Firman Tuhan menentukan ku berjuang teroris. Firman Tuhan menentukan ku berkorban teroris. Maju bersama untuk melayani Tuhan. Mari kita memuja, mari kita memuji. Besarkan nama Tuhan. Firman Tuhan renungkan. Firman Tuhan lakukan. Firman Tuhan sampaikan. Jadi, puji Tuhan. Tuhan merubah kehidupan saya setelah saya dipanggil Yesus Kristus dan mau melakukan firman Tuhan, menyampaikan firman. Saya pergi karena saya punya pikiran saya ini, saya udah nggak mengharapkan tentang hal-hal dunia. Lalu saya mau mengabarkan firman Tuhan, dunia harta akan mengikuti di belakang saya. Itu pikiran saya sekarang. Makanya begitu Tuhan suruh saya pergi, saya waktu bulan kemarin setelah saya dikasih nomor 15, 16, 16, 15. Saya bilang, Tuhan, saya udah tua, umur saya udah 64, masa saya pergi, kemana saya pergi? Saya cuek aja tuh, Pak, sama nomor-nomor itu. Nah, begitu dapat berapa bulan, ketemulah saya dengan sahabat saya, namanya Alvis. Saya cerita, saya disawab, dikasih penglihatan, nomor. Setelah saya pulang dari sana, nomor itu bagaimana perintah saya pergi menginjil. Nah, kata dia begini, kata Pak Alvis. Udah kita buat program, kita melayani. Kemana? Rencananya ke 34 provinsi lah. Jadi kita mulai dari Aceh dulu. Kita turun. Saya bilang, dananya dari mana? Kan perlu dana buat makan, buat yang percaya. Kalau Tuhan yang nyuruh, pasti Tuhan sediakan. Hah? Tuhan nyuruh, pasti Tuhan sediakan. Saya jadwal. Bulan 1 tanggal sekian saya jadwal. Pas pada waktu mau berangkat, itu punya uang 1,5 juta. Saya bilang sama teman saya tadi, kalau kita bisa naik pesawat, naik pak kita pesawat. Kalau nggak bisa kita naik odong-odong ke kampung. Jadi kita ke kampung dulu. Begitu malam Rebo, saya berangkat malam hari Kamis. Begitu malam Rebo ada persekutuan doa, saya diajak sama sahabat saya itu. Yuk kita doa. Di mana? Di kampung. Begitu begitu ada doa, saya ikut doa. Nah, saya bersaksi tentang hal mau pelayanan ke Sumatera. Baru ada duit 1,5 juta. Kalau bisa saya naik pesawat, kalau nggak bisa saya naik odong-odong. Puji Tuhan, ada hamba Tuhan yang terkutuk, yaitu Bapak Pendeta Yudi. Nggak tahu orang mana dia ya, saya nggak tahu tuh. Orang Krawati, tahu orang cuma saya. Udah Pak Nurdin, tenang. Nanti malam saya tambahin 2 juta. Saya minta nomor rekeningnya. Hah? Puji Tuhan nih. Dikasih nomor rekening. Malam-malam masuk nomor rekening. Jadilah saya berangkat. Naik pesawat, berangkat naik pesawat. Dari mana? Dari bandara yang tujuannya mau ke Aceh. Tapi dari bandara ke Aceh agak sulit juga. Saya naik ke Medan. Lapangan bandara apa namanya? Kuala Namo. Ya.
Pada waktu itu 900 lebih, jadi 2 orang, 11 lebih, 1,5 lah ya. Berarti kan 1,5 juta ditambah 2 juta ini masa sih? Begitu turun di pesawat, mana ya? Saya ingat ada pendeta di sini namanya Pak Agustinus. Kalau nanti turun dari Purnama ya, ada gereja Gadi. Ketemulah ceritanya itu gereja Gadi, gereja Allah di Indonesia. Ya. Pas ke situ, bapak pendetanya nggak ada, cuma ada anaknya. Minum saya itu dua malam. Saya hari Kamis sore datang ke tempat itu, hari Senin saya berangkat dari situ. Nah, lalu ditanya sama pendeta itu Pak Nurdin, mau ke Acehnya, Aceh mana? Waduh, kagak tahu Aceh mana saya. Kalau bisa Aceh yang dekat aja dah sama Medan, yang di jauh dulu. Ya, yang dekat itu Aceh Miang sama Aceh Tenggara. Ya, dia bilang udah ke Aceh Tenggara aja. Ya oke, dibawa saya ke travel, naik kelas dari situ saya menuju Aceh Tenggara, Utacane. Ceritanya sampai saya di Kota Cane jam 10 malam. Kan udah agak sepi. Begitu saya lihat masih ada warung kecil buka, warung kopi. Ya enggak, waktu itu saya lihat malam-malam kata supir, Bapak, mau turun di mana? Aduh, di Kota Cane. Ini Kota Cane. Di kampung ini apa? Tanah Merah. Udah ya ini Tanah Merah. Ya berarti saya turun di sini. Nah, saya turun. Barang turun, udah sepi kan, agak sepi. Saya lihat ada warung kecil pinggir jalan masih buka. Nah, saya mendatangi itu. Saya ngopi tadi itu ceritanya, kopi pahit. Ya. Ditanya semuanya warung, Bapak ini mau kemana, dari mana? Saya dari Jakarta. Saya bilang, saya mau penginjilan. Ya untung aja itu yang punya warungnya orang Kristen. Saya mau penginjilan yang, oh iya, kalau gitu ngopi dulu dah. Gituan, kasih ngopi, nggak bayar. Nanti dianterin sama suami saya. Oh itu ini, orang Kristen rupanya. Jadi malam-malam saya dianterin ke rumah pendeta jam 10 lewat kalau nggak salah. Diketuk-ketuk pintunya sama si bapak itu kan. Bapak